Mohon izin untuk menyampaikan sebuah semacam bahan diskusi bersama mengenai nantinya kami akan membahas sebuah buku tentang etika berkomunikasi dalam bermedia sosial. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke dalam etika komunikasi bermedia sosial, kita akan melihat dulu tinjauan normatif mengenai media sosial. Yang jelas, tinjauan normatif ini pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah apa saja yang dilarang di dalam UU ITE yang kita harus benar-benar hindari sejauh-jauhnya. Yang pertama adalah 1. Menyebarkan muatan asusila, menyebarkan muatan yang berkaitan dengan perjudian, menyebarkan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, menyebarkan muatan pemerasan atau pengancaman, menyebarkan berita bohong, menyesatkan yang mengakibatkan kerugian, ujaran kebencian, sara, suku, agama, ras, atau antar golongan, itu kepanjangan dari sara. Kemudian, kita juga dilarang untuk memberikan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Semuanya ada di dalam pasal 27 sampai dengan 29 dari UU ITE. Selanjutnya, apa ancaman ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang di dalam UU ITE? Yang pertama adalah pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 1 sampai 4 dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pelanggaran terhadap pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah, sama. Tapi yang ketiga ini jauh lebih berat, yaitu pelanggaran atas pasal 29, yaitu mengancam atau menakut-nakuti orang, dipenjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kita paham bahwa UU ITE ini seringkali digunakan untuk menghukum sebagian masyarakat yang tidak bisa menjaga tangannya, ya sebenarnya. Tidak bisa menjaga tangannya, tidak bisa menjaga ketikannya dalam bermain keyboard, ya. Mengetik hal-hal yang menyinggung perasaan orang lain, mulai dari mencemarkan nama baik atau dianggap sampai mengancam. Nah, itu semua ada hukumannya. Tapi mungkin kita bertanya, mengapa kita bisa sampai seperti itu? Apakah ada yang salah dengan diri kita atau apakah ada yang salah dengan masyarakat saat ini sehingga seringkali kita melihat hal-hal yang dipidana seperti itu? Mungkin kita harus belajar dari seseorang yang sebenarnya sudah cukup lama. Saya perkenalkan, ini adalah Dale Carnegie. Beliau lahir tahun 1888 dan meninggal 1955. Generasi yang agak langka yang kita sebut sebagai interwar period, jadi generasi yang mengalami 2 perang dunia. Dan beliau menulis sebuah buku yang sangat menarik dan sangat laris, How to Win Friends and Influence People. Bagaimana mencari teman dan mempengaruhi orang lain. Pola pikir Carnegie menarik untuk dipelajari karena dia lebih mendorong komunikator untuk memahami kondisi mental dan psikologis komunikan agar komunikasi dapat berjalan efektif. Ketika kita berkomunikasi, tidak hanya kita ingin menyampaikan, tapi apakah yang kita sampaikan nanti akan efektif, berpengaruh, atau justru akan melukai dan menyinggung perasaan orang lain, itu yang harus kita pahami. Itu pola pikir Carnegie seperti itu. Dan bagi Carnegie, tujuan utama komunikasi bukan untuk menang debat atau mempermalukan lawan, melainkan agar pesan yang disampaikan oleh kita itu dapat diterima oleh lawan bicara kita dengan sebaik mungkin. Dan ini membuat pola pikir ini menarik. Dan fakta bahwa ini sebenarnya ilmu yang sudah cukup lama, ini juga menarik. Mungkin kita sudah banyak lupa tentang generasi-generasi, ini 2 generasi sebelum kita, atau sebelum saya. Oke, kita lihat relevansinya. Pertama, buku Dale Carnegie ini ditulis pada era antar perang dunia, tahun 1936, itu setelah perang dunia pertama dan sebelum perang dunia kedua. Dan pada saat itu, hal yang terjadi adalah adanya depresi ekonomi yang luar biasa di Amerika Serikat tahun 1930-an. Di mana banyak orang dipecat, banyak orang di PHK, banyak bisnis-bisnis yang kemudian runtuh, dan era itu era di mana masyarakat sangat sentimennya tinggi sekali. Kemudian kita lihat bahwa masyarakat Indonesia pada saat ini juga sudah mulai mengalami model-model karakter serupa. Kita tahu bahwa 98 kita mengalami krisis ekonomi,
2017 ada semacam krisis juga, meskipun kita banyak orang tidak merasakan dan banyak orang yang juga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan masyarakat-masyarakat Indonesia seperti ini banyak yang mengalami ketersinggungan atau mudah untuk disinggung, mudah terprovokasi. Kita melihat pola yang mirip antara saat ini di Indonesia saat ini dengan mungkin tahun 30-an di Amerika Serikat. Kemudian buku Dale Carnegie, kita tahu Dale Carnegie meninggal tahun 55, tapi buku tahun 1936 ini kemudian diadaptasi oleh perusahaan yang kemudian dijalankan oleh anaknya. Kemudian buku ini masih banyak laku dan terjual sekarang dan diterbitkan versi keduanya, versi adaptasinya yang dibuat relevan untuk di digital age. Jadi ada buku baru, buku yang How to Win Friends and Influence People in the Digital Age. Ini bukan terbitan 1936, tapi adaptasi yang dibuat oleh perusahaan Dale Carnegie yang masih ada sampai sekarang di New York. Dan relevan untuk digunakan survival guide dalam bermedia sosial. Satu hal yang paling menarik dari apa yang dibilang Dale Carnegie adalah satu hal, tidak perlu mengkritik atau menasihati orang lain. Pola pikir yang unik sebenarnya, karena mungkin kita sangat tergoda untuk melihat orang yang beda pendapat, kemudian kita ingin membetulkan pendapatnya, nggak gini loh sebenarnya, nggak seperti itu loh. Tapi apa yang dibilang Dale Carnegie tentang ketika kita menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan kita. Yang pertama, quote-nya adalah, Anda dan saya sama-sama tidak suka menjadi subjek yang dicela, entah kita berhak mendapatkannya atau tidak. Bayangkan ketika kita dibilang kamu salah. Siapa di antara para audiens di sini yang tidak merasa tersinggung? Saya yakin tidak terlalu banyak yang tidak tersinggung. Sebagian besar pasti tersinggung. Coba bayangkan kalimat itu, kamu salah. Seperti itu. Buat pertama, seperti itu. Yang kedua, hanya sedikit argumen di media sosial yang mampu mengubah pikiran orang lain, karena argumen di media sosial kekurangan konsekuensi berupa konfrontasi real. Ketika di media sosial, kita tidak tahu apakah lawan bicara kita itu sedang berbicara dalam kondisi tersenyum, atau sedang cemberut, atau sedang sedih. Yang kita tahu, kalimatnya. Dan kita tidak tahu ketika kalimat itu sebenarnya membuat orang tersinggung atau tidak. Dan itu yang berbahaya, karena kita tidak tahu respon mereka juga. Bisa jadi mereka diam saja, tidak membalas, karena sangat mudah untuk ghosting dalam media sosial. Tapi sebenarnya mereka amat sangat tersinggung dengan pernyataan kita, dan ini berbahaya. Yang ketiga, memberitahu orang bahwa mereka salah hanya membuat orang memusuhi Anda. Dan ini amat sangat berbahaya, apalagi di media sosial. Kita bilang, kamu salah, kamu tidak benar, pendapatmu itu tidak relevan. Dan mereka marah. Dan kita tidak tahu mereka marah. Tiba-tiba mereka menuntut kita secara hukum dengan UU ITE. Bayangkan kerugian yang kita dapatkan hanya karena kita tidak mengendalikan diri di dalam bermedia sosial. Seperti itu yang mungkin bisa kita bayangkan tentang bagaimana relevansi nasihat Dale Carnegie ini di dalam kita bermedia sosial. Selanjutnya, kita harus paham bahwa Dale Carnegie bukanlah nabi, bukanlah orang yang tanpa celah, dia juga punya banyak kelemahan, dan kita harus paham batasan-batasan kita menerapkan ilmu dari Dale Carnegie ini. Yang pertama, buku Dale Carnegie merupakan buku bertema bisnis untuk komunikasi antar orang dewasa, dan kurang relevan untuk diterapkan di dunia pendidikan. Menurut hemat kami seperti itu, bahwa ketika kita mendidik orang, kita melakukan pembinaan, melakukan pendidikan atau pelatihan kepada suatu masyarakat atau suatu generasi orang yang lebih muda dari kita, mau tidak mau kita akan bilang kamu salah, yang benar seperti ini. Oleh karena itu, pendekatan di dunia pendidikan akan sangat berbeda dengan pendekatan bisnis. Dan buku Dale Carnegie ini sebenarnya adalah buku bisnis, buku yang diterapkan untuk komunikasi di dunia bisnis. Yang kedua, buku Dale Carnegie didesain untuk menghadapi orang dengan harga diri tinggi yang tidak suka direndahkan. Tapi kita tidak yakin apakah taktik Dale Carnegie ini akan relevan ketika kita menghadapi para penipu, para scammer, atau para manipulator. Kenapa?
ketika orang-orang ini punya harga diri, mereka akan mempertahankannya. Tapi ketika kita menghadapi penipu, scammer, atau manipulator, seringkali mereka tidak punya harga diri. Dan itu membuat ketika kita menghandle seperti itu, mungkin mereka justru akan menginvasi kita dengan lebih parah, atau bahkan mengambil kesempatan dari kelemahan pendapat kita atau semacamnya. Tapi kita membutuhkan suatu ilmu yang lain untuk menghadapi para penipu, para scammer, dan para manipulator. Mungkin tidak harus dari Dale Carnegie, seperti itu. Yang kemudian kita harus catat bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih cukup religius, penyabar, dan bijak. Beberapa di antara masyarakat Indonesia masih cukup rendah hati untuk dapat menerima kritik dan masukan tanpa terpancing emosi. Yang mana mari kita sama-sama berharap kita seperti ini. Kita masih penyabar, kita masih bijak, kita memperoleh masukan dari orang di sekitar kita, kita tidak tersinggung. Seperti itu. Dan itu akan membuat kita jadi orang yang baik dan dianggap dan dinilai baik oleh masyarakat di sekitar kita.